Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, dan saya Zakikar Lawinadri akan membuat uh, sebuah video presentasi tentang strategi-strategi kewirausahaan. Nah, nah, dalam berwirausaha itu, seorang wirausahaan harus memiliki strategi dan tidak harus membabi buta, dan tidak harus juga mereka menajam pasang tanpa harus memasang ancang-ancang terlebih dahulu. Nah, oleh karena itu, sebagai wirausaha yang bagus dan baik itu, kita harus memiliki strategi untuk menerobos pasar agar produk kita atau jasa itu disukai oleh orang lain atau klien. Nah, salah satu yang pertama untuk mendapatkan strategi kita itu agar tercapai, yang pertama adalah mencari dana atau modal untuk wirausaha yang akan kita jalankan. Nah, dana itu harus kreatif dan harus dijaga dalam penggunaannya. Karena dana itu tuh jika kita tidak bisa mengembalikannya, karena dana ini berarti kita meminjam dari pihak lain, baik itu dari instansi yang formal seperti bank atau mungkin yang informal seperti keluarga. Jika kita meminjam dana dari dari uang bank atau koperasi atau yang bersifat informal, maka kita harus memperhitungkan bunganya. Nah, untuk menjaga dana ini, untuk mendapatkan bunga ini atau modal ini, kita dari bank terutama kita tidak boleh uh, kita tidak boleh saja dengan mudahnya pergi ke bank untuk pinjam dana, karena untuk minjam dana lewat dari bank tempat-tempat yang bersifat lembaga negara itu atau bersifat dari PT besar itu prosesnya cukup sulit, seperti kita ditanya asetnya berapa, kita akan ditanyakan berapa penghasilannya, KTP, atau yang lain-lain, atau riwayat hidup. Nah, kita nah, dana inilah yang membuat orang-orang itu terjebak oleh pinjaman online yang ilegal. Karena apa? Karena mereka mencari dana dari ke bank formal, tapi mereka tidak dapat melakukan persyaratannya tersebut. Nah, dalam untuk mencari dana dari tempat-tempat yang dari lembaga-lembaga tersebut, kita juga harus memperhitungkan bunganya. Karena dan juga jatuh temponya, karena jika tidak maka akan dikenakan denda, dan itu sangat merugikan sekali. Biasanya bunganya antara 5% atau 10%. Nah, salah satu dan jika kita beruntung, kita dapat minjam modal dari teman, keluarga atau kerabat dekat. Biasanya mereka tidak memiliki bunga. Nah, atau bahkan mereka kalau cukup baik, kita bisa saja tidak mengembalikannya. Nah, jika itu tuh berarti kita wirausaha tersebut termasuk golongan yang beruntung, karena mereka tidak perlu lagi memikirkan apa bunganya, kapan jatuh temponya, dan apa aset yang harus mereka gadaikan ketika tidak mampu bayar hutang. Dan yang kedua adalah perencanaan dari perencanaan modal untuk usaha. Nah, ketika modal sudah didapatkan, maka kita harus menghitung atau mengkalkulasi modal yang akan digunakan secara rinci. Jika tidak, maka akan dikhawatirkan modal tersebut akan terbuang sia-sia ke area yang tidak produktif. Jika tidak produktif, maka habislah modal tersebut untuk dijalankan usaha, maka usaha pun gagal. Banyak kasus orang yang ketika mendapatkan keuntungan dari usahanya, mereka cenderung foya-foya.
atau yang kita sebut dengan OKP, orang kaya baru. Mereka membeli mobil mewah-mewah dengan kredit yang lama masanya. Nah, kita sebagai wirausahaan itu tidak boleh seperti itu. Jika kita mendapatkan modal, maka kita harus menggunakannya lagi untuk keuntungan, untuk menambahkan ekspansi usaha kita, atau bisa saja memperbesar jaringan usaha kita. Nah, dan jika kita tidak bisa menggunakannya, maka dikhawatirkan akan habis sia-sia dan usaha kita tidak berjalan. Salah satu yang bisa kita lakukan adalah memberikan catatan pengeluaran, masukan, dan jika kita memiliki usaha yang kita mulai secara besar, dan maka otomatis kita akan memiliki dan kita dengan karyawan itu harus memiliki trust atau rasa percaya diri, karena dikhawatirkan akan terjadinya korupsi atau pencurian. Nah, dalam mengelola dana ini kita kita juga sebaiknya mencatat untung rugi dan pulang pokok. Nah, dan kita juga harus mencatat biaya overhead atau biaya-biaya yang dikeluarkan untuk biaya usaha kita seperti listrik, atau jika wirausaha kita pakai mobil, bisa memperhitungkan biaya minyak dan lain-lain. Dan baiklah, sampai di situlah pembahasan saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.